والنافع والانتفاع والإنفاذ والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء والهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى محبة حبيبنا وشفيعنا قرة عين رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى رشد الحبيب ثم إلى روح أولياء هذه البلدة حبيب علوي بن سكاب بن سيد الرئيس على المرتضى من حواليهم ثم إلى روح عن محمد بن والده الجميع وأولياء الصالحين مشايخنا المعلمين ومن عمرت هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين عليهم ببركاتهم وأسرارهم وأخبارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة على هديهم وعلى كلهم الصالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الموجود في كل زمان المعبود في كل مكان المذكور بكل لسان المعروف بالإحسان الذي كل يوم هو في شان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد الإنس والجان حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الزيان وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والأزمان. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidz, para sesepuh segenap takmir Masjid Asy-Syigyaf, hadirin dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat mulia di antara maghrib dan isya kita dikumpulkan di tempat yang mulia dan di majelis yang mulia. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada makhluk Allah yang teragung dan termulia, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan sejarah hidup daripada Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan pendidikan yang baik dari ayahnya, serta beliau berada di lingkungan yang baik, di lingkungan yang istimewa, di lingkungan yang penuh dengan nur dan penuh dengan cahaya, sehingga akhirnya beliau pantas dikatakan wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Pantas kalau beliau Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ini dikatakan
pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemuda yang seperti itu adalah pemuda yang sangat istimewa. Kita sering mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam manusia yang dinaungi dengan naungan Allah kelak di akhirat, di mana di saat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Maka ketika yang lain kepanasan karena matahari, dalam riwayat nanti di mahsyar itu cuma sejengkal di atas kepala kita. Bisa kita bayangkan panasnya para nabi. Sekarang mataharinya begitu jauh jaraknya dengan kita. Kalau siang bolong aja kita gak kuat panasnya, apalagi kalau cuma sejengkal di atas kepala kita. Besok di mahsyar seperti itu. Tapi ada 7 orang yang tidak kepanasan, yang lain kepanasan, bahkan sebagian tenggelam dengan keringatnya sendiri, sebagaimana sering kita dengar dalam riwayat. 7 macam manusia ini mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antaranya yang mendapatkan naungan tersebut? Yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah ini yang hadir pengajian juga banyak yang muda-muda. Oleh karena itu, sekali lagi pesan saya, jangan terbawa arus, jangan terpengaruh dengan keadaan zaman. Tetap ya, pegang teguh ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadilah pemuda-pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah, semangat ibadah. Jauhkan diri kalian dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Wahai pemuda, firman-Nya Allah dalam hadis qudsi, wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya min ajli, karena aku. Jadi nafsunya ditahan, syahwatnya untuk berbuat dosa ditahan. Banyak anak muda pacaran gak ikut-ikutan pacaran, ditahan. Itu kenikmatan yang cuma sesaat. Banyak anak-anak muda kecanduan obat, kecanduan narkoba, gak ikut-ikutan, ditahan syahwatnya. Banyak anak-anak muda yang meninggalkan sholat, ditahan syahwatnya, diperangi, istiqomah sholat. Banyak anak muda yang mungkin durhaka sama orang tuanya, bangkang sama orang tuanya, ditahan, dia jadi pemuda yang birrul walidain, yang patuh sama orang tuanya. Ayyuhasyab at-tariku syahwatahu min ajli, wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena aku. Apa kata Allah? Anta indi ka ba'di malaikati, kamu di sisiku seperti sebagian malaikatku. Artinya
sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyatakan kamu di sisiku seperti sebagian para malaikat. Oleh karena itu sekali lagi, masa muda ini masa terbaik. Masa muda ini adalah masa terbaik untuk memperbanyak bekal ke akhirat, untuk memperbanyak sagu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah dia akan meraih kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mulai kecil tumbuh dalam ibadah kepada Allah, tumbuh dalam kebaikan, jauh dari yang namanya perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, sehingga bisa dikatakan beliau ini tumbuh dalam kesempurnaan, sehingga akhirnya beliau menjadi minal a'immah al-jami'in bi anwa'il fadha'il. Beliau menjadi seorang imam, seorang pemimpin, tokoh yang tergabung pada diri beliau berbagai macam keutamaan, baik dari segi ilmu, baik dari segi ilmu zahir, ilmu batin, sehingga banyak daripada penulis-penulis tentang tokoh yang hidup di abad ke-11, siapapun yang menulis tokoh yang hidup di abad ke-11, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad selalu termasuk di antara salah satunya. Karena memang beliau ini hidupnya di abad ke-11. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak daripada murid-murid beliau yang mengumpulkan, menulis kitab yang isinya biografi atau sejarah hidup beliau, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Termasuk diantaranya kitab yang menjelaskan sejarah hidupnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad secara terperinci. Kalau di sini ini cuma ringkas, ini cuma global, cuma singkat sekali. Kalau kepingin lebih lengkap sejarahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, ada kitab yang ditulis oleh murid beliau, yaitu Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Zain bin Alawi bin Smith. Apa nama kitabnya? Ghayatul Qasdi wal Murad fi tarjamati Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ghayatul Qasdi wal Murad. Ada lagi yang ditulis oleh Al-Allamah As-Sayyid Ahmad bin Abi Bakar bin Smith, namanya Manhalul Murad. Manhalul Murad. Manhalul Murad juga sama fi tarjamati Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian juga masih banyak daripada murid-murid beliau yang menulis sejarah hidup daripada beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu qasidah beliau, dua bait memberikan pujian yang luar biasa kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menyatakan qarrat bihi ainun nabi Muhammadi wa balahu min ahsanil auladi. Cuma satu satr saja. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini dan Habib Ali Habsyi menjadi penghening mata daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah termasuk salah satu keturunan terbaik daripada Nabi Muhammad sallallahu
betul-betul sempurna dalam mengikuti kakek beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung lagi sejarah hidup beliau dalam pertemuan yang akan datang. Kemudian sisa waktunya para hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Kita sekarang berada di bulan Muharram, dan di bulan Muharram ini nanti ada tanggal 10 Muharram, merupakan hari yang istimewa yang kita kenal dengan hari Asyura. Ya, hari Asyura ini hari istimewa. Kenapa kok hari istimewa? Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, memberikan bantuan kepada para nabi dan rasulnya. Di antaranya disebutkan bahwasannya Dhinnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, itu dikeluarkan dari perut ikan tepatnya di hari Asyura. Dikeluarkan dari perut ikan di hari Asyura. Kemudian Nabi Yakub dipertemukan dengan putra tercinta yang sekian lama berpisah, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, juga di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala juga menerima tobatnya Nabi Daud. Tapi Nabi Daud ini bertobat bukan dari dosa sebetulnya, cuma ada lintasan hati senang dengan salah satu istri daripada menterinya, sehingga Nabi Daud terlintas kalau suaminya meninggal dia yang akan menikahi, itu sudah dianggap dosa. Bertobat dari itu, diterima tobatnya oleh Allah juga di hari Asyura. Kemudian juga Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aunnya ditenggelamkan juga di hari Asyura. Bahkan ada riwayat diciptakannya roh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di hari Asyura. Oleh karena itu hari Asyura ini adalah hari yang sangat istimewa. Kita dianjurkan di hari itu untuk memperbanyak ibadah, dan diantaranya yang diamalkan oleh para ulama, oleh para sholihin mulai zaman dahulu sampai para ulama dan sholihin yang hidup di zaman sekarang, jangan lupa di hari Asyura kalau bisa pagi harinya dibaca, yaitu doa subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh sampai akhir. Doa tersebut dibaca sebanyak 7 kali. Sebelum baca doa tersebut, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Maka yang amalkan ini insyaallah lam yamutil kasana. Apa lam yamutil kasana ini? Gak mati insyaallah. Tahun ini aman, panjang umur. Jadi nggak perlu takut sama corona insyaallah kalau kita baca. Insyaallah aman, panjang umur. Wa man dana ajaluhu lam yuwaffiq li qiraati. Cuma biasanya kalau orang yang sudah dekat ajalnya, biasanya dia nggak punya kesempatan untuk baca. Lali, makanya si lali dia udah perawas. Utawa sibuk boten bocor. Oleh karena itu mari, kalau bisa ini jangan ditinggalkan. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Kemudian juga ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Banyak sekali amalan yang dianjurkan di hari Asyura. Ya, di antaranya yang riwayatnya sahih ada 2. Yang riwayatnya sahih ada 2, yaitu yang pertama puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi SAW itu ditanya,
Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Tapi kalau bisa selain Asyuranya, tanggal 9-nya juga berpuasa. Asyura ini udah boten keliru, insyaallah Sabtu. Berarti Tasu'ain Jumat. Lek iso mulai Kamis Minggu. Jadi oleh fadilai poso Kamis Jumat Sabtu, karena ada riwayat puasa di Al-Asyuril Hurum Kamis Jumat Sabtu itu ditulis bagi dia pahalanya ibadah 700 tahun. Sebagian riwayat dijauhkan dari api neraka. Makanya lek saged dimulai Kamis pun poso Kamis Jumat Sabtu, Jumat Tasu'ah, Sabtu ini Asyura. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW itu di akhir umurnya para hadirin niku sempat dawuh teng para sahabat. Setelah beliau puasa Asyura, Kanjeng Nabi niku dawuh teng para sahabat, la in ishtu ila qabil la asuman nafsi. Kalau saya tahun depan masih hidup, selain puasa Asyura, saya juga akan puasa Tasu'ah. Tapi saderenge nyampe teng bulan Muharram di Rabiul Awwal, Kanjeng Nabi wafat. Dadi pun niat tapi mboten kesempatan poso. Oleh karena itu menurut Imam Syafi'i, kalau Kanjeng Nabi pun niat sangat ditekankan bagi kita umatnya selain berpuasa Asyura juga berpuasa Tasu'ah. Kemudian yang kedua yang riwayatnya sahih. Di amalannya kata cuma sing hadis sahih itu keterangan ulama ya dua ini. Sing nomor sekali poso. Sing nomor kali ini at-tawsi'a 'alal iyal. At-tawsi'a 'alal iyal itu meluaskan rezeki untuk keluarga. Ya, dengan cara mungkin memberikan tambahan nafkah, nambahi belanja. Utawa mungkin memberikan makanan. Artinya dibahagiakan keluarganya di hari Asyura. Niku sunnah dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu lek saged mulai sampeyan iki nyelengi titik-titik kayak iku Asyura. Cuma sing biasa ya aja dikurangi sakniki. Biasa 30.000 nyelengi di Asyura dilongi 5.000 mulai sakniki ya padha karo koro mangke. Terus nek nambahi ya sing rada tanah. Nggih, biasa nek sampeyan maringi blonjo sedina 20.000 ya diundai separuh 50.000. 1.000 rada tanah sing kira-kira krasa lho keluarga. Aja biasa 20.000 mundak 26.000. Jadi sing wedok sing mundak bisa tak bawa Mas tanggung. Ya, itu sangat dianjurkan sunnah. Dan itu fadilahnya dawuh Kanjeng Nabi, man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Siapa yang meluaskan atas keluarganya di hari Asyura, membahagiakan keluarga tadi di hari Asyura, maka rizkinya oleh Allah insyaallah di sepanjang tahun diluaskan, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini yang riwayatnya sahih, ini jangan ditinggal kalau bisa. Selain itu masih banyak lagi yang lain-lain, ada yang hadisnya dhaif, bahkan ada yang ya, mungkar wa mawdhu kalau keterangan di kitab dan sunnah. Nah, di antara yang juga mungkin banyak diamalkan yaitu mengusap kepalanya anak yatim. Mengusap kepalanya anak yatim. Dalam riwayat man masaha ra'sa yatimin lam yamsahhu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat. Siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, dan ini sebetulnya kalau hadis ini tidak khusus Asyura ini. Kapan welas anak yatim diusap sirahe, ngusapin ku krono rahmat, krono sa'atan lillahi ta'ala, iki arek kabeh bapak diusap dudu krono naksir ibu lho.
lillah, karena Allah, maka insya Allah setiap rambut yang dilalui tangannya itu ditulis banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ini juga perlu untuk kita perhatikan, kita amalkan khususnya nanti biasanya di hari Asyura diusap anak yatim. Anak yatim itu yang bapaknya meninggal dan belum balik. Syukur 30 dulu yatim, belum balik. Ya cuma yang ngono aja diusap tok sak duwike, maksudnya kali disanggupi cek bunga yatim. Ya ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum